Mari kita mulai, Pak. Udah? Udah siap? Oke. Ini berarti kita ngapain dulu ini? 20 menit ya? 15 menit, 15 menit. Oh, 15 menit. Iya, coachnya saya dulu apa Pak Andika dulu? Berarti kalau Pak Andika yang coach, saya yang curhat gitu. Oke, Bu Nani dulu yang curhat wes ya. Ya, siap. Berarti kita mulai dari sekarang nanti sampai jam 15.10 ya? Iya. 16.10. Iya, oke. Oke. Yuk. Halo Pak Andika. Halo Bu Nani. Adakah waktu untukku Pak Andika? Saya mau sedikit bercurhat. Monggo silakan ya. Gimana nih Bu Nani, ada apa? Hari ini sehat nggak Bu Nani? Sehat, alhamdulillah. Pak Andika sehat? Alhamdulillah selalu sehat selalu. Sudah makan siang Bu Nani? Sampun. Oh, baguslah. Minum air putih yang banyak ya biar selalu sehat lah intinya. Matur suwun Pak. Iya, Bu Nani ada yang mau dibicarakan? Iya Pak, ini tujuan hari ini saya curhat sama Pak Andika. Saya mau menceritakan perihal tentang Kombel di SMP Negeri 2 Losari Pak, di sekolah saya. Begitu. Ya. Berarti harapannya itu agar komunitas belajar itu efektif ya Bu ya, di sekolahannya Ibu ya, SMP Negeri 2 Losari ya. Iya. Jadi kemarin saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Karena sebelumnya SMP Negeri 2 Losari itu masih menggunakan kurtilas dan tahun ajaran ini menggunakan kurmer ya Pak, berarti harus ada Kombel. Sekolah kami belum ada. Lalu kemarin dipanggil GP, guru penggerak, dan CGP saya sendiri untuk mengaktifkan Kombel ini. Begitu Pak. Oh begitu. Nah sebelum mungkin kita ke permasalahan utama ya Bu ya. Mungkin saya mau bertanya dulu, seberapa penting sih Bu kalau Kombelkan itu tujuannya untuk pengembangan diri ya Bu ya? Nah pertama itu berapa Bu jumlah guru yang ada di SMP Negeri 2 Losari? Kalau guru dan karyawan hampir 55 orang Pak. Kalau guru aja sekitar 45. 45 guru ya Bu ya. Iya benar Ibu. Untuk sekarang berarti tahun ini mulai menggunakan kurikulum Merdeka ya? Oke. Jadi Bapak Kepala Sekolah meminta GP dan CGP serta kurikulum untuk menyusun kepanitiaan Kombel. Kemudian rencana saya ke depan tuh Pak, saya akan membuat sebuah Kombel yang diselenggarakan sebulan sekali. Gitu, iya. Nah, kalau dari ini Bu mau bertanya dulu, kira-kira di SMP Negeri 2 itu ketika pelaksanaan misalkan pengembangan diri IHT itu antusias Bapak Ibu gurunya gimana Bu? Alhamdulillah antusias dari Bapak Ibu guru ketika penyelenggaraan IHT sangat luar biasa Pak responnya. Mereka bersemangat. Materinya dari Pak pengawas manajerial pengawas di SMP Negeri 2 Losari atau dari GP guru penggerak. Kemudian narasumbernya dari guru-guru senior gitu Pak untuk IHT. Sering nggak Bu IHT di SMP Negeri 2? Rutin Pak Mas. Rutin. 3 bulan sekali. Oh. Nah ini kepala sekolah minta minimal 1 bulan sekali atau syukur alhamdulillah kalau mau 2 minggu sekali seperti itu di hari Sabtu. Gitu, iya Bu benar. Jadi begini Bu, tentang komunitas belajar itu kan memang kegiatannya itu adalah kontinu ya Bu ya. Ketika Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 Losari itu sudah memiliki keinginan untuk melakukan pengembangan diri secara kontinu,
berarti itu sudah modal yang baik, Bu. Itu sudah modal yang sangat luar biasa sekali. Karena kedepannya ketika komunitas belajar itu sudah ada, pasti nanti akan berjalan dengan baik sekali. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Losari, seberapa penting sih, Bu, untuk komunitas belajar itu? Penyelenggaraan Kombel ini ceritanya dalam rangka meningkatkan kompetensi ibu bapak guru ya Pak, supaya ilmu para ibu bapak guru terupgrade selalu, kemudian kemampuan diri atau kompetensi dirinya meningkat begitu Pak. Jadi biar kita nggak jadi guru yang ketinggalan zaman dan tidak jadi guru ketek Pak, ketinggalan teknologi gitu dari kami gitu. Jangan jadi guru ketek gitu Pak, gitu jadinya iya ketinggalan teknologi gitu Pak. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kami dengan melalui Kombel, kemudian melalui IHT itu kami mengupgrade setiap saat kompetensi kami begitu Pak. Iya Bu, benar sekali. Jadi juga selain itu ya Bu ya, nanti komunitas belajar itu juga bermanfaat ketika Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan itu, nanti bisa diterbitkan sertifikatnya Bu, sertifikat komunitas belajar itu bisa untuk mengisi di PMM RHK. Di SMP Negeri 2 sudah melakukan pengisian RHK di kinerja PMM gitu. Untuk periode yang sekarang sudah mulai Pak, tapi belum keseluruhan, masih bertahap sedikit. Ya itu sangat bagus sekali untuk identifikasinya itu sudah sangat luar biasa sekali Bu. Jadi komunitas belajar itu memang sangat bermanfaat sekali. Nah untuk kedepannya Ibu ini kedepannya, ketika tadi kan sudah ada di latar belakangnya gurunya seperti apa, terus kebermanfaatannya seperti apa, terus seberapa pentingnya itu juga sudah, terus siapa yang nanti akan mengikuti kegiatan tersebut juga sudah. Nah sekarang ketika semua itu sudah terrinci, rencana aksinya yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nani terkait dengan efektivitas komunitas belajar. Nah ke depan mau seperti apa Ibu? Setelah kami diminta Bapak Kepala Sekolah membuat sebuah Kombel, rencana yang kami akan lakukan adalah kami menyusun kepanitiaan dulu ya Pak ya, tim mungkin maksudnya itu adalah penggerak komunitas belajar perintis gitu ya Pak, perintis karena ini mau dimulai. Kami menyusun dulu tim perintisnya, tim pelaksananya, dan sesuai dengan permintaan Bapak Kepala Sekolah, kami akan menyelenggarakannya dalam sebulan sekali di hari Sabtu pada minggu keempat Pak. Rencananya akan kami lakukan seperti itu. Jadi bagus sekali Ibu Nani ya, rencananya seperti itu. Nanti silakan dibuat saja susunan timnya. Misalkan yang pertama dari ketua komunitas belajar itu siapa? Misalkan ketuanya Ibu Nani. Oke, Ibu Nani sebagai ketua dan penanggung jawabnya adalah Bapak Kepala Sekolah. Bapak ya? Bapak Suhendro, Pak. Iya, Bapak Kepala Sekolah Bapak Suhendro sebagai penanggung jawab, ketuanya Ibu Nani. Nanti Ibu Nani yang menyusun sebuah kegiatan tersebut. Jangan lupa juga sekretarisnya Bu. Misalkan sekretarisnya Ibu siapa? Misalkan cari orang yang bukan sefrekuensi tetapi adalah senyawa. Senyawa maksudnya bisa bekerja sama dengan baik. Nanti sekretarisnya siapa? Silakan Bu Nani nanti mencari sendiri. Bendahara perlu. Bendahara itu juga perlu Ibu. Bendahara kegiatan. Lalu yang tidak kalah penting nanti adalah satu lagi seksi kegiatan. Seksi kegiatan itu nanti yang akan mengatur jadwal kegiatan. Misalkan bulan ini siapa yang mengisi, bulan depan siapa yang mengisi, bulan berikutnya juga siapa yang mengisi.
Nah, Bu Nani nanti coba kira-kira ketika rencana aksinya Kombel akan terbentuk, kira-kira yang menjadi pembicara itu siapa nanti? Untuk pertama ini kami sudah merencanakan untuk mengundang pengawas manajerial SMP 2 Losari, Ibu Raswati, Pak. Jadi tema yang akan diusung atau yang disampaikan yaitu budaya positif di SMP Negeri 2 Losari. Beliau sudah menyampaikan beliau akan memberikan materi perihal budaya positif begitu. Bagus. Nah, selanjutnya kalau untuk pemateri mungkin kalau Ibu pengawas itu mungkin nanti untuk launchingnya juga ya Bu ya. Peresmian ceritanya Pak. Itu di awal Nanti harapannya kalau yang kedua ya Bu ya, agar Kombel yang Ibu bentuk itu menarik, guru-guru itu tertarik, coba nanti untuk narasumbernya itu berasal dari guru yang di SMA Negeri 2 secara bergantian. Pengisinya secara bergantian. Nanti baik mungkin berkelompok misalkan per rumpun mata pelajaran itu lebih bagus Bu. Jadi rumpun IPA nanti orang-orang IPA yang akan mengisi materi. Berbagi praktik baiklah, bukan materi lebih tepatnya. Itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Iya. Semoga lancar semuanya. Amin. Ya, banyak itu hal yang harus disiapkan. Iya Bu, jadi itu memang harus dipersiapkan. Dan timeline Bu, yang penting itu timeline. Susun pertama program kerja. Program kerja sudah ada bayangan Ibu? Sudah Pak, sudah kami susun bersama tim. Iya. Kemudian kami akan tema-tema pun akan kami diskusikan apa yang kira-kira menjadi kebutuhan dari guru-guru SMP Negeri 2 Losari. Tidak hanya sekedar materi pembiasaan, tetapi kami juga ingin yang berbau-bau teknologi. Iya, biar nggak ketek ya, biar nggak ketek. Itu harapan kami begitu Pak. Karena target utama yaitu pengembangan teknologi di lingkungan belajar SMP Negeri 2 Losari. Iya, bagus sekali Bu Nani itu. Semoga Kombelnya juga harus sukses pokoknya. Program kerja yang pertama dibuat program kerja. Yang kedua itu adalah timeline dari program kerja tersebut ya Bu ya. Nanti diselenggarakan dengan sebaik mungkin dan juga Ibu nanti juga harus punya nama Kombelnya, komunitas belajar. Misalkan SMP 2 Semeda sepeda atau apa itu ya. Rencananya ini Pak, Kombelnya kami beri nama Gita Bima gitu. Gita Bima. Iya. Oh iya. Apa itu akronimnya? Aduh kok saya lupa Pak. Sebentar Pak, saya buka contekan dulu ya Pak. Iya, Rugi saya curhat sama Pak Andika. Kita Bima. Boleh ya. Nanti nama itu kan menjadi sebuah ketika launching itu kan lebih menarik ketika itu ya. Oh iya, saya ingat Pak sekarang, tinggi prestasi bakti imani. Alhamdulillah, itu adalah sebuah akronim yang sangat luar biasa, Kita Bima. Monggo ya, nanti kalau misalkan ada permasalahan lagi tentang Kombel bisa nanti kabar-kabar saja dengan saya. Nanti kita akan perbincangan lagi untuk komunitas belajar Gita Bima SMP Negeri 2 Losari ya. Nah Bu Nani, ini sudah di penghujung percakapan. Untuk timnya sudah ada, rencana aksi sudah ada, tanggung jawabnya juga sudah ada. Tadi ada ketuanya Bu Nani, sekretarisnya Bu Ida, bendaharanya Bu siapa tadi? Bu Suci. Pak. Bu Siti, ya Bu Siti, salah, iya Bu Siti. Lalu seksi kegiatannya adalah Pak Armin, ya kan? Nah itu monggo nanti disesuaikan saja. Lalu ada satu pertanyaan Pak, saya mau konsultasi sama Pak Andika, kan di sekolah Pak Andika sudah Kombel ada ya Pak ya? Iya, monggo. Kelompok belajar serumpun juga ada ya Pak? Iya. Untuk seksi konsumsi itu Pak harus ada ya Pak? Kalau itu saya agak bingung Pak gitu. Tidak usah Bu. Oh iya. Tidak usah ada seksi konsumsi. Jadi karena kegiatannya itu kan cukup 2 jam maksimal, tidak usah lama-lama. 2 JP ya, cukup 2 JP dalam satu kegiatan itu. Jadi tidak usah
2 JP saja, tidak Nggih. usah lama-lama, tidak Nggih. usah pakai konsumsi. Karena ini adalah kegiatan yang setiap hari ada. Oh, Jadi nggih tidak nggih. perlu membuat konsumsi. Kalaupun ada konsumsi, pakai saja snack terbang yang pakai piringan. Oh, nggih nggih. Nggih, Iya, paham pakai paham. piringan kan lebih lebih fleksibel ya, karena Nggih. komunitas belajar itu tidak ada anggarannya, ya kan? Nggih nggih. Jadi Nggih. monggo dilakukan saja sefleksibel mungkin. Nggih. Iya, Karena pakai. saya diminta Bapak Kepala Sekolah untuk bertanya ke sekolah lain yang Hmm, sudah melaksanakan kombel. Kemudian saya ingat bahwa sekolah Pak Handika sudah melaksanakan iya, kombel lama ya Pak. Jadi saya iya. konsultasi ke Pak Heeh. Handika. Oke, kalau di tempat saya malah tidak ada snack, Ibu. Jadi karena kegiatannya itu hari Jumat, Oh, setelah nggih. Jumatan jadi free, tidak ada snack, tidak apa, langsung kegiatan saja. Nah, jam 2 pulang. Nggih. Nggih. Monggo disesuaikan saja. Tidak usah Nggih. terlalu banyak ubur rampenya, yang penting terlaksana Nggih. dengan. Lalu Iya. yang terakhir ini, Ibu, bagaimana perasaan Bu Nani setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Apakah ada yang masih belum plong atau sudah ada perasaan? Monggo Bu Nani. Nggih, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Andika. Tadi sebelum saya ngobrol sama Pak Andika, saya masih bingung. Penyusunannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, menentukan temanya seperti apa. Saya masih ngeblank. Setelah saya berkonsultasi dengan Pak Andika, ngobrol dan diberi masukan tentang contoh kombel yang ada di sekolahnya Pak Andika ya Pak. Alhamdulillah saya merasa sekarang lebih mengerti lagi, lebih paham lagi, dan langkah saya dalam akan menyelenggarakan kombel di SMP Negeri 2 Losari, kombel Gita Bima ini lebih pasti dan sudah yakin dengan tema-temanya. Begitu Pak. Luar biasa sekali Bu Nani. Semoga semakin sukses, semakin Amin. membahana. Komunitas Amin. belajar ini bisa bermanfaat untuk Amin. Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 Losari, dan juga untuk Ibu Nani sebagai penggerak komunitas belajar. Sukses, semangat. Pokoknya itu adalah semboyannya itu adalah tenang, sabar, dan kuasai. Nggih. Seperti itu. Ya, Terima terima kasih kasih Bu Pak Nani. Andika. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Saya kira Iya. cukup ya Pak curhat saya kali ini. Oke, ya Bu Nani. Nggih. Ya, silakan kembali Nggih, saya kembali ke sekolah lagi ya kegiatan Pak. Terima kasih selanjutnya. banyak. Oke, Bu Assalamualaikum. Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Yang kedua ya Pak Andika ya, aku kedua. coach ya. Oke, Bu. Oke. Ini berarti kita sampai jam berapa ini di ini? Jam setengah. Pokoknya kita 15 menit Pak. Coba 15 Pak. menit, 15 menit ya? Oke. WA siapa ya? WA Pak Uwais. Kita praktek dulu aja ya Pak. Yang punya Oke, Pak kita Andika ya praktek 15 dulu. menit ya, baru Oke, kita nanti ya. tanya sampai jam Oke. berapa. Baik. Assalamualaikum. Iya Bu Nani. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya Iya. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Nani baik, sehat walafiat. Oke. Gimana nih Bu Nani. Pak? Iya, Tumben Bu nih Nani. main ke SMP saya. Ada apakah Tahu. gerangan? Tahu aja nih Bu Nani. Ini saya mau cerita Bu Nani. Iya. Jadi permasalahannya begini Bu. Ketika ya ini kan posisi saya sebagai kurikulum ya Bu di SMA Negeri 1 Losari. Nah begini, ketika saya itu membuat sebuah program-program kegiatan berkaitannya mungkin dengan program kurikulum, dengan program kepegawaian, dan dengan yang ada di SMA Negeri 1 Losari, itu animo dari teman-teman itu sebenarnya sudah luar biasa sekali. Tapi ada beberapa permasalahan di sini, yaitu guru-guru senior itu sulit untuk mengikuti kinerja yang ibaratnya dalam bahasa itu sat-set ya kan. Oh iya, saya ngerti. Kurang mengikutinya. Contohnya itu misalkan kita kan menggunakan jurnal pembelajaran online, menggunakan aplikasi itu. Nah itu
ketika guru-guru senior itu menganggapnya, alah apa sih itu, kita kan cukup menggunakan yang tulis saja udah cukup, ngapain sih pakai seperti itu. Nah, itu adalah respon-respon negatif dari guru-guru yang senior. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan di sini. Maksudnya, apakah saya itu salah, apakah saya itu keliru, apakah program yang saya buat untuk SMA Negeri 1 Losari itu terlalu terlalu tinggi atau terlalu dadakan atau gimana itu, Bu? Boleh saya tahu, Pak, itu guru senior dengan mungkin masa kerjanya yang di atas Pak Andika ya, yang Iya, Bu, bener, Bu. jelang-jelang ya, itu juga dialami di sekolah. Iya, jadi kalau masa kerja itu ya sekitar umur 50 tahunan ke atas lah, Bu lah. Ya memang tidak banyak, cuma beberapa. Cuma kan itu menjadi sebuah permasalahan di SMA Negeri 1 Losari seperti itu. Kira-kira nih yang Pak Andika akan lakukan untuk kendala yang senior ini, kira-kira apa ini, Pak? Apa ya, Bu? Agar mereka mau mengupdate kemampuannya, terutama dalam IPK ya, Pak ya. Mereka agak sulit kemauan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesadaran bahwa poin itu penting, meningkatkan kompetensi penting. Itu apa kira-kira yang mau Pak Andika lakukan? Iya, jadi mungkin gini, Bu, sebelum itu mungkin mungkin persepsi dari guru-guru senior ini ya, Bu ya, guru senior ya, bukan sepuh ya mungkin. Guru-guru senior itu mungkin persepsinya itu masih memandang bahwa hal-hal yang dilakukan pada masa-masa mereka itu adalah masa-masa emas, dan mereka itu masih belum bisa beranjak dari masa-masa emas itu. Misalkan contohnya membuat penilaian itu mereka langsung tembak, ya kan, tembak di kertas, der gitu. Nah, padahal kan di sini kan kita ingin melihat progres dari anak-anak itu. Tidak usah mereka itu melaporkan misalkan 1 bulan sekali laporan, tapi kami pengennya itu ya sudah terkontrol terus. Misalkan mereka ngajar apa di hari ini, nah itu langsung terekap di jurnal aplikasi yang kami miliki. Aplikasi itu namanya Si Cakep, jurnal Si Cakep. Namanya keren ya, Pak, jurnalnya. Si Cakep itu ya Pak Andika, cakep gitu. Aduh, ini. Nggih, Pak. Jadi seperti ini, Bu, ada jurnal Si Cakep, Sistem Informasi Catatan Kepegawaian. Nah, ini jurnal Si Cakep. Oh iya, dalam bentuk aplikasi ya, Pak. Sangat luar biasa ya, Pak. Nah, sangat luar biasa sekali ini. Mempermudah sebenarnya ya, Pak. Iya, Bu, ya karena memudahkan. Supaya kita tidak kalau di buku itu kendalanya bisa hilang. Iya, benar kan, Bu. Nah, tetapi ya itu kenapa yang senior itu tidak bisa atau tidak mau mengikuti arus itu. Padahal kan itu mempermudah dalam hal penyimpanan, dalam hal pengawasan, monitoring, itu juga kami juga lebih mudah lagi tinggal mengeceknya di aplikasi itu. Tapi ya itu responnya itu kurang baik, terus kepatuhannya itu juga kurang baik. Nah, kalau menurut Bu Nani itu gimana sih cara yang jitu? Kalau saya boleh berpendapat ya, Pak, kita langkah pertama nih ya, Pak, mengidentifikasi minatnya. Berapa guru senior yang minatnya kalau kita skalakan 1 sampai 3. Kalau 1 kan berarti minatnya rendah ya, Pak ya. Kalau 2 sedang, kalau 3 tinggi. Nah, untuk yang skala mulai dari 2 dan 1 ini kita kelompokkan. Kemudian kita ajak untuk mengenal aplikasi ini dan memperkenalkan manfaat-manfaat dan keunggulan aplikasi ini. Jadi jangan pukul rata ya, Pak. Barangkali nanti yang punya minat tingginya ini, apa sih orang aku kerjakan kok. Jadi kita menyampaikan kepada yang minatnya di angka 2 dan 1, yang
agak-agak minat nggak minat sama yang nggak minat sama sekali yang kita sampaikan. Kalau misalnya kira-kira, berarti nanti saya mengkelompokkan dulu orang-orangnya ya Bu ya. Misalkan guru seniornya ada 5, ini yang 2 itu yang sangat sulit, yang 3 itu cukup sulit saja. Nah itu berarti pendampingannya itu dilakukan secara berbeda, level pendampingannya. Betul sekali Pak. Karena terkadang kalau kita pukul rata, yang aku ngerjakan kok, kadang mereka jadinya nggak interest mendengarkan apa yang Pak Andika. Jadi kalau nggak face to face, satu persatu ya Pak, yang tadi minatnya cukup dan kurang, atau enggak kita kelompokkan bersama, kita ngobrol. Syukur-syukur kalau misalnya satu persatu juga boleh, atau kita kelompokkan sehingga tepat sasaran ketika Pak Andika menyampaikan, ketika Pak Andika mengajarkan aplikasi ini dan manfaatnya. Mudah-mudahan hasilnya mereka setelah Pak Andika memberikan sebuah penjelasan khusus di kelompok itu, mereka jadi tergugah hatinya untuk dan paham bahwa oh iya aplikasi ini ternyata mempermudah kerja saya ya, begitu. Mudah-mudahan kesadarannya muncul gitu ya Pak, harapan kita gitu ya. Berarti nanti saya melakukan pendekatan terhadap guru-guru yang senior itu secara individu ya Bu ya, jangan melalui forum ya. Sementara langkah pertama individu, forum juga forum di kalangan yang tidak dipukul rata umum, tapi yang kira-kira minatnya kurang gitu. Kita kumpul yuk, misalnya di lab komputer, atau kita kumpul yuk di ruangan tertentu seperti itu. Iya benar sekali. Andika, ini saya mau nanya nih, kira-kira kan tadi kan kita ada program kita obrol-obrol ya, atau face to face atau secara individu ya Pak, menyampaikan keunggulan dan manfaat program aplikasi tersebut. Kira-kira Pak Andika mau ada rencana kapan ini pelaksanaannya Pak? Kalau untuk rencana pelaksanaannya sudah Bu, tapi kalau untuk pendampingannya mungkin ya secepatnya nanti akan saya lakukan pendampingan seperti yang tadi disampaikan Bu Nani. Tekniknya seperti ini nih, harus pendampingan yang secara individu seperti ini. Nah mungkin ketika ini kita coaching ini nanti selesai, saya langsung akan melakukan pendampingan terhadap Bapak Ibu guru senior tersebut. Pertama mungkin saya aksinya ini Bu, aksinya saya akan mendata dulu dari aplikasi itu Bapak Ibu guru mana yang kosong dari senior-senior itu. Nah setelah datanya saya terkumpul, misalkan berarti nanti ada 5 orang, saya berikan penilaian. Oh ini adalah yang tadi seperti yang tadi disampaikan Bu Nani kan seperti itu. Ini levelnya level biasa-biasa aja. Nanti treatmentnya nanti mungkin seperti biasa-biasa saja, kita melalui lewat saya. Kalau yang 3 orang ini mungkin tadi levelnya luar biasa sulit. Nah kalau misalkan saya memberikan treatmentnya selain dari individu dengan pendampingan saya, kalau misalkan saya minta bantuan kepada atasan kepala sekolah langsung untuk memberikan pembinaan, itu gimana Bu? Itu bagus sekali, sangat luar biasa Pak Andika, idenya sangat luar biasa, betul sekali Pak. Sebelum langkah itu dilaksanakan, alangkah baiknya Pak Andika berkonsultasi dulu dengan atasan. Barangkali dengan program yang Pak Andika punya ini nanti ada penyempurnaan dari kepala sekolah. Kemudian barangkali juga Pak Kepala Sekolah ingin ikut mendampingi atau mau ikut gabung dalam pendampingan. Biasanya kalau ada pendampingan dari kepala sekolah, mereka lebih serius lagi, gitu, lebih fokus lagi. Kemudian kalau bahasa saya mungkin tidak menyepelekan apa yang Pak Andika sampaikan seperti itu. Berarti ibaratnya saya harus punya backingan ya Bu ya, backingan. Ya betul sekali. Tidak hanya backingan pusat ya. Begitu Pak. Karena sebenarnya program itu bermanfaat ya Pak bagi mereka sendiri ya Pak. Iya benar Bu, ya. Semoga saja nanti saya bisalah melakukan pendampingan. Mungkin nanti juga saya akan membuat tim pendamping untuk asistensi mereka ya Bu ya, mungkin itu juga perlu ya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Barangkali dari sisi teknologinya mereka sebenarnya memang sulit untuk mengikutinya, mungkin tim asistensi itu juga mungkin butuh ya Bu ya. Iya harus ada Pak.
mantau ya Pak. Kalau nggak Iya, dipantau nanti kita tidak kita sulit nanti mengidentifikasi mana yang melaksanakan dan tidak melaksanakan. Baiklah Pak Andika, ini udah di penghujung obrolan ini, kita udah ngobrol seru. Saya sangat senang Pak Andika mau ngobrol sama saya. Kira-kira setelah obrolan kita yang dari awal tadi sampai sekarang, apa yang Pak Andika rasakan nih setelah kita ngobrol-ngobrol? awalnya perasaannya saya tuh gelisah maksudnya tuh ini saya mau melakukan melangkah seperti ini takut salah, mau melangkah seperti itu takut salah juga Iya, karena ini berkaitan dengan perasaan umat manusia ya. Jadi iya, kita iya. harus paham betul posisinya seperti apa, pertimbangan seperti apa. Nah, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Nani, saya sebagai coach ini, saya merasa lega. Oh, ternyata langkah yang saya pilih seperti ini. Oh, ternyata itu juga tidak salah. Nah, Iya. pertimbangan-pertimbangan yang tadinya itu membenamkan saya ke dalam jurang apa ya, jurang kebimbangan, Oke, akhirnya kegalauan setelah ya Pak. Ya saya mengerti iya kegalauannya Pak Andika kegalauan seperti ini kan apa. tadi mata ini eh, galau ya kan, mau Karena menentukan akan bertindak harus planningnya banyak A, B, C, tapi kan itu galau. Nah, setelah oke. ngobrol seperti ini, oh, saya menjadi tercerahkan dan oh, jadi seperti ini harusnya. Ya, insya Allah akan saya terapkan agar bisalah istilahnya itu antara generasi muda, tengah, dan tua itu bisa bersinergi bersama-sama untuk membangun pendidikan yang bermakna. Nggih, alhamdulillah kalau Pak Andika sudah merasa tenang hatinya, galaunya hilang. Baik Pak Andika, ada lagi yang mau diceritain Pak? Oh, sudah Bu, sudah cukup. Oke, Iya. baiklah. Karena ini saya harus ngajar lagi Pak Andika, sampai ketemu nanti pada 2 minggu yang akan datang, karena saya pengen denger nih laporannya Pak Andika setelah planning-planning itu dilaksanakan, nanti perkembangannya bagaimana terhadap guru senior, kemajuannya bagaimana, begitu. Oke Bu Nani, Oke, sampai ketemu pasti 2 Bu minggu Nani. lagi ya Pak, nanti cerita Iya lagi Bu ya Nani, Pak, iya bagaimana hasilnya. sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.